Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsalika Septiani, NIM saya 2410202007. Saya dari kelas PKI A. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori, yaitu teori psikoanalisis. Sebelum saya menjelaskan apa itu teori psikoanalisis, di sini saya akan menggambarkan atau menceritakan tentang sejarah dari psikoanalisis. Pendiri dari psikoanalisis ini sendiri adalah seorang dokter Amerika yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud ini lahir di Austria pada tanggal 6 Mei tahun 1856. Namun beliau ini kecil dan besarnya di Wina. Singkat waktu, beliau masuk ke dalam sekolah kedokteran dan beliau mempelajari tentang ilmu saraf. Hingga beliau mendapatkan gelar kedokteran pada tahun 1881. Di sini teman-teman, Sigmund Freud ini pernah bekerja di laboratorium miliknya Profesor Brook. Dan beliau juga pernah bekerja di rumah sakit Wina. Setelah beliau mendapatkan gelar kedokterannya tersebut, beliau mulai membuka praktik dan mulai merawat pasien dengan gangguan psikologis. Di sini teman-teman, dari sini beliau mendapatkan pengalaman yang menarik dari rekan kerjanya dan juga dari pasiennya, yang dimana rekan kerjanya itu bernama Dr. Joseph dan pasiennya bernama Anna O. Anna O ini mempunyai gejala fisik yang tidak jelas gitu. Sekarang di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari psikoanalisis ini. Psikoanalisis ini merupakan Masya Allah. Psikoanalisis ini merupakan teori yang berupaya untuk menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Secara garis besarnya, di sini teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaranlah yang memiliki peran utama dalam kepribadian manusia. Sekarang kita masuk kepada pandangan psikoanalisis ini terhadap manusia. Ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pandangan deterministik, yang memandang bahwa setiap kejadian yang sekarang terjadi itu merupakan konsekuensi dari kejadian yang telah lalu atau yang telah diperbuat di masa lalu. Yang kedua adalah pandangan yang menganggap bahwa manusia itu dikuasai oleh dorongan irasional, motivasi yang tak sadar, kebutuhan, dorongan biologis, serta dorongan naluriah. Nah, yang ketiga, pandangan mekanistik, yang menganggap bahwa manusia itu seperti mesin yang kompleks. Bagian dari mesin kompleks itu merupakan pikiran, perasaan, dan perilaku, yang dimana mereka ini saling terkait dan juga saling bekerja sama. Nah, yang keempat ini adalah reduksionistik, yang menganggap bahwa manusia itu membuat hal yang kompleks menjadi hal yang lebih sederhana. Nah, setelah dari penjelasan tentang pandangan psikoanalisis terhadap manusia, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari psikoanalisis. Konsep dasar psikoanalisis ini ada 3, teman-teman. Nah, apa aja? Yang pertama ada sadar, prasadar, dan yang paling bawah atau yang ketiga itu adalah tidak sadar. Kita bayangin aja kayak gunung. Ini bagian atas itu sadar, tengah prasadar, dan bagian bawah adalah tidak sadar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Bagian atas ini merupakan sadar, yang dimana kita mengetahui atau menyadari akan hal yang terjadi. Terus bagian yang bawah sini merupakan
bawah sadar, yang dimana kebalikan dari sadar ini. Dia merupakan insting atau persepsi kita terhadap sesuatu yang tidak kita sadari, namun juga berdampak pada perkataan maupun perilaku. Nah, bagian tengah antara sadar dan juga bawah sadar ini ada prasadar. Prasadar ini berada di tengah, yang dimana segala pikiran atau hal yang dia berada di bawah sadar namun juga bisa timbul di sadar di bagian atas gitu. Di sini Sigmund Freud juga mengenalkan kepada kita 3 struktur dasar kepribadian manusia. Yang pertama id, yang kedua superego, dan yang ketiga adalah ego. Id ini merupakan bagian dari diri kita yang lebih mementingkan kepuasan tanpa melihat nilai moral. Nah, yang kedua ini adalah superego, yang merupakan bagian dari diri kita yang mendorong diri untuk selalu berbuat sesuai dengan norma sosial. Dan yang ketiga adalah ego. Ego ini adalah sebagai penengah antara superego dan juga id. Dikarenakan id dan superego ini saling bertentangan. Kenapa? Karena id lebih mementingkan kepuasan, sedangkan superego dia lebih mementingkan nilai moral. Maka dari itu dibutuhkannya ego sebagai penengah antara id dan superego. Ego ini dia akan mempertimbangkan keinginan dari id, namun juga memasukkan nilai-nilai moral ke dalam keinginan tersebut. Di sini Sigmund Freud juga memiliki pendekatan tahap perkembangan atau psikoseksual yang dimulai dari tahap awal, yaitu oral, yang bermula pada awal lahir hingga berumur 18 bulan. Di sini zonanya adalah mulut, yang digunakan untuk mengunyah, menggigit, ataupun menghisap. Nah, yang kedua adalah tahap anal, di mana dimulai dari umur 18 hingga 36 bulan. Zonanya adalah, pada penjelasan ini juga Sigmund Freud juga memiliki pendekatan tahap perkembangan atau psikoseksual yang dimulai dari tahap awal, yaitu oral, bermula pada awal lahir hingga berumur 18 bulan. Zonanya adalah mulut, yang digunakan untuk menghisap, menggigit, ataupun mengunyah. Masuk kepada tahap yang kedua adalah anal, yaitu bermula dari umur 18 bulan hingga 36 bulan. Zonanya adalah anus, yang digunakan, yang pada masa ini mereka berfokus untuk buang air kecil ataupun buang air besar secara mandiri. Lalu masuk yang pada tahap yang ketiga adalah pelik, di mana pelik ini bermula pada umur 3 tahun sampai 6 tahun. Pada fase ini, anak-anak akan mengidentifikasi dirinya dengan orang tua yang sesama jenis kelamin. Masuk kepada tahap yang keempat adalah fase tahap talent, di mana yang dimulai dari umur pada umur 6 tahun hingga pubertas. Pada fase ini, anak-anak akan lebih diam, dikarenakan mereka akan lebih cenderung terhadap pengajaran intelektual dan interaksi sosial. Dan masuk kepada tahap yang terakhir, yaitu tahap kelima, dimulai pada masa pubertas hingga akhir hidup, yang mereka di sini sudah merasakan atau akan merasakan kematangan alat reproduksi sehingga dapat tertarik dengan lawan jenis. Di dalam teori ini juga terdapat beberapa teknik-teknik, yang diantaranya adalah teknik asosiasi bebas, yang dimana teknik ini memberikan kebebasan kepada klien untuk mengungkapkan perasaan, pikiran,
mimpi ataupun konflik-konflik lainnya. Dan di sini konselor tidak menganggap atau tidak memandang baik buruknya atau logis tidaknya hal tersebut. Yang kedua adalah interpretasi, yaitu teknik yang lebih memahamkan kepada klien terhadap pikiran atau perilaku yang dilakukan. Terutama perilaku ini asalnya dari hal-hal yang tersembunyi. Di sini interpretasi ini lebih memahamkan kepada klien bahwa ada yang lebih dalam maknanya daripada pikiran atau perilaku klien tersebut. Yang ketiga adalah analisis mimpi. Teknik ini biasa digunakan oleh para psikoanalisis untuk menafsirkan mimpi. Para psikoanalisis percaya bahwa mimpi memuat informasi baik pikiran, harapan, ataupun konflik yang tidak disadari oleh konseli. Yang keempat adalah analisis resistensi, di mana teknik ini digunakan untuk memahami mengapa para konseli atau klien tidak ingin mengungkapkan perasaan atau kenangan tertentu selama terapis. Maksudnya, para konseli saat cemas mereka tidak ingin atau menghindari untuk membicarakan lebih dalam. Maka dengan adanya terapis ini, dengan adanya analisis resistensi ini, para konselor akan membantu untuk memahami dan membantu para konseli untuk mengatasi resistensi ini sehingga mereka lebih terbuka dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Yang terakhir atau yang kelima adalah analisis transparansi. Transparansi adalah mengalihkan baik berupa harapan atau perasaan di masa lalu. Di sini konseli diupayakan untuk menghidupkan kembali perasaan atau konflik di masa lalu dan membawanya ke masa sekarang lalu melemparkannya kepada konselor. Sekian dari saya, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.